Shalom Yitutin, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Kita pasti dalam pemeliharaan Tuhan karena Bapa yang baik memelihara setiap hidup kita. Amin. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau ucapkan syukur kita sama Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sama-sama lebih sungguh lagi bilang Dia baik. Ku tahu Bapa pelihara, benar ya Tuhan, Engkau baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dengan iman saling kita katakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, baik bagiku. Sekali lagi katakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Haleluya, mari sorak. Haleluya, Tuhan Yesus baik adik-adik. Amin. Sekarang kita mau puji Tuhan semuanya. Lebih lagi dengan semangat saya minta semuanya kita teman-teman semua di rumah bangkit berdiri, oke? Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala
Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam nama pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama percaya, katakan amin. Haleluya Tuhan. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala hantaman. Tak pernah karena Dia bersamaku, setia jaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam nama pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Oh, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, mari sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin ya Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hidup kami lebih lagi ya Tuhan. Karena kami percaya Bapa, kami tanah liat, Engkau penjunan hidup kami ya Bapa. Engkau menjadikan setiap kami sesuai dengan rencanamu yang indah. Urapi hidup kami biar lebih lagi Engkau pakai ya Tuhan. Haleluya. Jadikan bejana
mari sembah Tuhan. Oh haleluya, Engkau penjunan kami ya Bapa. Mari semuanya sama-sama kita sembah Tuhan. Kita sama-sama nikmati merasakan hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau baik ya Bapa, Engkau baik Tuhan. Kami berikan syukur kami kepadamu. Engkau memelihara kami, Engkau membentuk kami, Engkau menolong hidup kami ya Tuhan. Hina ya Rabba 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 ya Rabba. Haleluya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau aku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku Kau aku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Benar ya Tuhan, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik buat hidup kami ya Tuhan. Sungguh hanya kepada Engkau kami bersyukur ya Bapa. Hanya kepada Engkau kami memuji ya Bapa. Tuhan terima kasih, kiranya Engkau yang urapi setiap kami ya Bapa. Inilah penyembahan dan pujian kami Tuhan. Berkati firman-Mu biar kiranya agar menjadi rema dalam setiap hidup kami ya Bapa. Agar kami dapat bertumbuh dan berbuah ke depannya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memegang setiap hidup kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Tin, apa kabar semuanya? Pasti kalian di rumah baik-baik aja. Nah hari ini kakak mau sharing firman Tuhan, tapi sebelum kakak sharing, kakak mau kalian semuanya menyiapkan Alkitab kalian. Jangan ada lagi yang main-main, jangan ada lagi yang main-main handphone, semuanya ditaruh. Yuk kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan, oke? Alkitabnya kalau udah siap, kita siapin untuk kita nanti membaca firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau sharing tentang firman, ada temanya tentang Holy Spirit, Holy God. Nah, Tuhan Yesus pada saat itu Tuhan Yesus berjanji sama murid-murid Tuhan Yesus. Yuk kita buka dulu nih. Kita baca di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, semuanya udah dibuka. Yuk kita baca bersama-sama ya. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah Tuhan Yesus bilang di sini, Tuhan Yesus di ayatnya Yohanes 16 ayat 7 dibilang, pada waktu Tuhan masih ada di dunia dia pengen, saya lebih baik pergi gitu. Supaya kenapa sih saya pergi? Biar nanti ada Roh Kudus yang datang. Nah di Yohanes 16 ayat 17 dibilang, nah lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita baca lagi di Kisah 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dan pandangan mereka. Nah Tuhan Yesus pergi kemana saat itu? Tuhan Yesus pergi ke surga. Nah Tuhan Yesus pergi ke surga supaya apa sih? Roh Kudus yang diutus kepada kita itu datang. Roh Tuhan datang untuk menolong.
Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, ini pada saat itu Roh Kudus turun ke murid-murid Tuhan Yesus. Setelah 10 hari mereka naik ke atas loteng, mereka menyembah Tuhan, dia muji Tuhan. Roh Kudus hadir. Seperti dibilang katanya, seperti apa? Nyala api. Wah, nyala api. Nah, dia bilang katanya, lidahnya seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Nah, lalu mereka berbahasa roh. Nah, ini adalah salah satu peristiwa di mana yang disebut Pentakosta pertama. Bahasa roh hadir pada saat itu. Di murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus menyembah Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Nah, setelah itu Roh Kudus itu bisa mengubahkan. Roh Kudus bisa mengubahkan kita. Roh Kudus juga bisa mengubahkan pada saat itu. Roh Kudus mengubahkan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita baca lagi. Kisah 1 ayat 8. Di Kisah 1 ayat 8 dibilang sini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, kalau Roh Kudus sudah hadir, Roh Kudus itu punya kuasa. Roh Kudus itu dapat mengubahkan. Nah, apa sih yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus? Ada yang tahu gak adik-adik? Yang pertama Petrus. Petrus adalah seorang nelayan, ya kan? Benar kan? Seorang nelayan. Dia Petrus berkhotbah. Pada saat itu dia hanya cuma seorang pelayan, tapi dia berkhotbah 3.000 orang diselamatkan atau bertobat. Luar biasa gak? Sebenarnya ya, kalau misalnya tanpa latar belakang Petrus itu seorang nelayan. Kalau orang nelayan itu kira-kira bisa gak berkhotbah? Atau enggak, kayaknya sih susah kalau kakak aja ya.
Kayaknya kalau misal sebagai orang biasa mungkin orang disuruh khotbah, nggak bisa gitu. Oh kayaknya nggak bisa, takut katanya gitu. Tapi karena diurapi oleh Roh Kudus, Petrus bisa sungguh luar biasa diurapi Tuhan sehingga 3.000 orang bertobat, percaya sama Tuhan. Luar biasa banget. Dia hanya seorang nelayan. Tapi Tuhan pakai Petrus melalui dengan adanya Roh Kudus, dia bisa berkhotbah sehingga 3.000 orang percaya. Luar biasa banget. Nah, karena Petrus memiliki kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, diberikan oleh Tuhan. Nah, yang kedua apalagi? Petrus dan Yohanes dia melakukan mukjizat. Dia menyembuhkan siapa? Orang lumpuh yang sejak lahir. Nah, kalau dari sejak lahir lumpuh pasti susah kan ya, maksudnya diobati, disembuhkan atau apa mungkin zaman dulu. Tapi dengan adanya Roh Kudus, dengan adanya kuasa, Petrus dan Yohanes dapat menyembuhkan orang lumpuh yang sejak lahir. Dengan punya kuasa, maksudnya punya kuasa dari Tuhan, dia bisa menyembuhkan, luar biasa banget. Petrus bisa menyembuhkan, berkhotbah 3.000 orang percaya. Petrus dan Yohanes pas dia lagi berjalan, dia melakukan mujizat gitu loh. Banyak orang lumpuh ada orang lumpuh yang sejak lahir disembuhkan. Itu Roh Kudus mengubahkan semuanya. Nah, Roh Kudus juga bisa mengubahkan siapa lagi sih? Keadaan dan kehidupan kita. Saya juga mengalami, saya belajar namanya untuk selalu ada Roh Kudus dalam hati saya, dalam hidup saya. Selalu mengingatkan nih, misalnya lagi kumpul-kumpul sama temen nih, teman-teman tiba-tiba ada yang ngomong kotor. Misalnya ngomongnya kotor gitu, tidak baik. Roh Kudus mengingatkan, kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita ini gak boleh nih kayak begini. Itu dosa, mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus selalu akan memberi kita pengertian. Nah, pada saat itu Roh Kudus mengubah ya cara hidup jemaat pada saat itu. Yang pertama apa? Mereka suka membaca Alkitab. Nah, di sini siapa yang suka membaca Alkitab? Saya suka membaca Alkitab. Saya belajar juga untuk baca Alkitab. Pada zaman dulu Roh Kudus setelah hadir, mereka mengubahkan jemaat, mengubahkan yang ada pada saat itu. Yang mungkin dulu yang jarang baca Alkitab, gak pernah baca Alkitab, mereka jadi rindu untuk membaca Alkitab. Terus apa lagi? Mereka suka berdoa, menyembah Tuhan. Nah, Roh Kudus benar-benar mengubahkan. Mereka menjadi mau menyembah Tuhan, mau baca Alkitab, terus apa lagi? Mereka berbagi dan tidak ada yang kekurangan. Saling berbagi, saling memberi. Misalnya sesuatu ada yang kekurangan, memberi. Mereka saling berbagi. Terus apa lagi? Mereka disukai oleh semua orang. Banyak orang yang melihat murid-murid Tuhan Yesus, mereka menjadi suka akan murid-murid Tuhan Yesus. Karena banyak mukjizat yang diberikan gitu loh. Terus apa lagi? Dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang pas dia naik ke surga, dia akan menurunkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus akan menolong kita, Tuhan Yesus akan menolong kamu gitu loh. Makanya kita minta setiap hari, kita minta Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus saja bilang katanya, Roh Kudus pada zaman itu dibilang Roh Kudus mengubah jemaat yang tadi malas baca Alkitab jadi baca Alkitab. Ayo kita belajar. Kita minta Tuhan Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita untuk mengubahkan kita. Yang malas misalnya baca Alkitab, minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong hadir dalam hidup saya. Untuk kita bisa setia dalam membaca Alkitab. Setia apa lagi? Berdoa. Jangan pernah berdoa cuma hanya makan doang. Wah pas waktu makan, saya mau berdoa nih, makan aja berdoanya. Nggak usah setelah pagi bangun berdoa nggak usah. Tapi kalau kita dengan adanya Roh Kudus, kita berdoa sama Tuhan, intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan lebih dekat lagi. Nah, mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Mungkin kita berkata yang tidak baik. Suka kata-kata, dia ini loh suka menghina orang atau membuli orang. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengubahkan kita. Kamu tidak boleh seperti ini. Kamu tidak boleh loh ngelakuin ini.
mengubah kita menjadi yang tidak baik menjadi baik. Itu Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan buat kita. Roh Kudus diberikan oleh Tuhan untuk murid-muridnya Tuhan Yesus, ya mungkin murid-murid Tuhan Yesus, dan Tuhan juga memberikannya kepada kita. Nah, di sini bilang di Yoel 2, Tuhan Yesus berjanji lagi kepada kita. Di Yoel 2 ayat 28 dibilang, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua dan akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Nah, Tuhan berjanji lagi. Nah, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas anak-anak, laki-laki dan perempuan. Nah, Tuhan berjanji. Nah, sekarang ini kita tahu hari ini hari-hari makin terakhir Tuhan Yesus sudah mau datang. Pada saat ini Tuhan Yesus bilang pada tahun 2019 ya, 2009 Pak Niko pernah bilang ya, di sini kakak bilang saat ini kita masuk di zaman Pentakosta yang ketiga. Nah, Pentakosta yang ketiga, nah berkata bahwa Ia akan datang segera. Tuhan Yesus akan datang segera. Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk mengangkat kita ke surga, menolong kita. Nah, di awal tahun 2009, Pak Niko mendapatkan pesan Tuhan di tahun 2018 lalu di SICC, Pak Niko diteguhkan kembali bahwa api Roh Kudus akan dicurahkan lebih dahsyat lagi di zaman now. Nah, Roh Kudus akan dicurahkan lagi lebih dahsyat lagi di zaman now. Nah, zaman now maksudnya apa? Generasi Yeremia. Kalian, Tuhan akan pakai kalian secara luar biasa. Roh Kudus akan hadir dalam hidup kalian kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh. Nah, tidak kompromi dengan dosa katanya dibilang di sini. Nah, Tuhan akan memakai jiwa-jiwa lebih luar biasa lagi. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau kalian semuanya minta Roh Kudus untuk hadir. Kalian ini adalah zaman generasi Yeremia yang akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kalian tidak akan kompromi dengan dosa. Kalau misalnya kalian melakukan dosa, oh ya gak apa-apalah, dosa kecil. Tuhan juga gak masalah. Tidak. Di sini dibilang tidak akan ada kompromi dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar, semuanya tidak boleh kita lakukan. Nah, Roh Kudus adalah Roh Allah. Nah, Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga dan Ia meninggalkan murid-muridnya sendiri. Roh Kudus meninggal Tuhan Yesus pas naik ke sorga, Rasul mungkin tidak meninggalkan murid-muridnya. Tapi Roh Kudus mengutus Roh Kudus. Tapi Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk selalu ada dalam kehidupan murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memang sudah mati pada saat itu, tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa sih? Untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa umat manusia. Nah, sebenarnya kita merasa, oh Tuhan Yesus sungguh luar biasa banget. Dia mati di kayu salib untuk nyelamatin kita, gitu loh. Kenapa sih Tuhan Yesus nggak sampai terus aja nggak usah mati di kayu salib? Tapi Tuhan Yesus kenapa sih mau mati di kayu salib? Karena Tuhan Yesus begitu luar biasa baiknya. Dia mau mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang berbuat dosa, kita yang salah. Tuhan Yesus yang mau menebusnya. Tuhan Yesus luar biasa banget. Nah, adik-adik, pada saat itu akhirnya kita harus mengubah kehidupan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus memang saat itu 100% manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib lalu Tuhan Yesus bangkit. Nah, pada Roh Kudus wujudnya adalah roh, tidak kelihatan. Namun bisa kita rasakan kehadirannya. Roh Kudus mungkin kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa sentuh. Tapi kita bisa rasakan Roh Kudus dalam hidup kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita intim dengan Dia, kita dekat dengan Tuhan. Nah, Roh Kudus hadir di dunia ini untuk apa sih?
Ia bekerja untuk hari ini kuasanya tetap sama. Roh Kudus, mungkin Roh Kudus hadir pada zaman 2000 tahun yang lalu. Oh, datang cuma pada saat itu. Enggak, Roh Kudus hadir di zaman dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita dekat sama Tuhan, Roh Kudus terus hadir dalam kehidupan kita. Nah, kita minta untuk Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Jangan kita membuat Roh Kudus, jangan kita keraskan hati kita. Oh ya, saya nggak mau terima Roh Kudus. Kita perlu namanya Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk hadir. Nah, Roh Kudus bukan diberikan buat murid-muridnya Tuhan Yesus saja pada saat itu. Oh ya udah, Roh Kudus Tuhan Yesus bilang berikan pada murid-muridnya. Enggak. Roh Kudus itu Tuhan mempersiapkan untuk kita juga. Nah, kita minta untuk Roh Kudus masuk dalam hati kita. Setiap hari kalau mungkin kalian merasa, oh ya saya kayak merasanya hampa gitu loh. Merasanya kayak, oh kok begini-begini aja ya. Baca Alkitab males, nyembah Tuhan males gitu loh. Kita minta Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Minta gitu loh. Tuhan Yesus bilang mintalah kamu akan diberi gitu loh. Kita minta gitu loh. Kita minta Tuhan Yesus, saya mau undang Roh Kudus masuk dalam hati saya, dalam kehidupan saya. Saya mau diubahkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Mungkin kita malas belajar, ya kan? Mungkin terjadi juga, mungkin sekolah, aduh malas nih sekolah. Tapi kalau misalnya kita dalam hati kita hidup, kita ada Roh Kudus, kita bisa rajin untuk sekolah. Terus bisa apa lagi sih selain itu? Dengan ada Roh Kudus, Tuhan Yesus pada saat itu pakai Petrus, ya kan? 3.000 orang bisa percaya. Roh Kudus dan Tuhan Yesus pasti akan pakai kalian secara luar biasa juga. Mungkin kalian bisa mendoakan orang yang sakit bisa sembuh. Mungkin kalian bisa mendoakan orang yang sedang saat ini teman kalian lagi sedih, mungkin kondisi yang saat ini, kalian tahu mungkin ada orang yang kehilangan, kalian bisa memberi kekuatan, bisa mendoakan teman kalian, itu semua kalian minta Roh Kudus untuk hadir. Nah, selanjutnya dibilang ini, kita harus minta kalau misalnya kalian belum mendapatkannya Roh Kudus, belum merasa hadir, kita minta secara kayak misalnya kalian gimana ya, kalau misalnya pengen sesuatu, misalnya kalian mau mainan ini nih, bagaimana sih caranya? Pasti kalian, aduh saya pengen mainan ini, bagaimana sih caranya kalau misalnya kalian nanti udah dewasa, udah kerja misalnya ya, udah kerja. Saya pokoknya mau mainan ini, misalnya mau beli mainan gitu. Atau enggak beli, kalau udah gede mau beli rumah, misalnya kayak gitu. Oh saya mau beli rumah nih nanti. Saya mau kerja keras, saya mau beli rumah itu. Nah kalian pasti berusaha kan, ngejar setiap hari bekerja. Atau enggak pas waktu sekolah, saya mau nanti kuliah di tempat kampus yang memang udah kampus negeri misalnya, kampus yang bagus misalnya. Misalnya, saya harus belajar sungguh-sungguh supaya saya dapat bisa sekolah tersebut. Nah itu kalian akan berjuang, berusaha kan. Begitu juga dengan Roh Kudus. Kalau misalnya Roh Kudus kalian belum merasa, kalian minta secara haus setiap hari. Kita doa, Roh Kudus hadir dalam hidupku. Roh Kudus tolong aku. Nah terus minta secara haus. Kalau misalnya kalian haus tuh gimana? Kayak misalnya kita pengen minum banget gitu, kayak pengen Roh Kudus, kalau kita haus pasti pengen minum kan gitu loh. Kayak kita pengen minum gitu loh, pengen minum supaya Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Nah kalau Roh Kudus sudah hadir dalam segala kehidupan kita, Tuhan Yesus bisa mengubahkan, Roh Kudus bisa mengubahkan semuanya. Adik-adik di rumah, kita mau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Kakak juga mau selalu Roh Kudus hadir dalam kehidupan kakak. Jadi pengingat nih, kalau kakak belajar Roh Kudus itu sebagai pengingat gitu loh. Dalam arti apa gitu loh. Kalau saya mau melakukan sesuatu yang salah, ada yang ngingetin, gak boleh lu, itu ngelakuin itu salah. Gitu loh, jadi kayaknya ada rambu-rambu, rambu-rambu lambang, kalau misalnya lakuin ini loh yang akibatnya gitu loh. Jadi kakak selalu diingatkan oleh itu, makanya kakak selalu belajar, Roh Kudus hadir dalam kehidupan saya. Roh Kudus tolong saya.
Tuhan sudah kasih Roh Kudus buat kita sebagai penolong. Begitu juga Tuhan akan memberikan kepada kalian, mengubahkan kalian yang sesuatunya awalnya tidak baik menjadi baik. Minta setiap hari kalau kalian misal pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus menyembah Tuhan sehingga bisa berbahasa roh. Minta gitu loh. Kakak pernah lihat di sebuah situs web gitu, web rohani gitu loh. Anak-anak Tuhan tuh kalau menyembahnya Tuhan tuh sampai dia nangis gitu loh. Menyembah Tuhan sampai aduh Tuhan engkau tolong gitu. Sungguh luar biasa gitu loh. Kakak merasa wih luar biasa banget gitu loh. Dia menyembah Tuhan sampai kayaknya rindu gitu loh. Nangisnya bukan karena nangis sedih gitu loh. Tapi dia menangis itu karena sukacita. Ada Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Kakak juga pernah ngalami. Kakak gak merasa sedih pada saat itu ya. Tapi ketika Roh Kudus hadir, kakak merasa sukacita banget. Kakak nangis gitu loh. Nangis gitu. Padahal kakak gak merasa disakiti atau gak merasa sedang saat itu hati kakak tidak baik. Tapi saat Roh Kudus deketin kakak, saat Tuhan Yesus hadir gitu loh. Kakak merasa nangis gitu sampai Tuhan gitu sampai kakak panggil. Itu merasakan benar-benar sukacita, damai sejahtera sama Tuhan. Kakak percaya, kakak ngalamin, kalian juga akan ngalamin. Dan dimanapun kalian berada akan ngalamin. Saat ini kakak minta kalian semuanya untuk undang Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Kita minta, Tuhan tolong saya. Jangan pernah kita merasa, udahlah berdoa aja, begitu-begitu aja, biasa-biasa aja. Jangan, tapi Tuhan mau pakai kalian. Generasi Yeremia, generasi yang Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan akan pakai kalian juga. Kalian akan menjadi saksinya, Tuhan akan menjadi buat kalian dipakai secara luar biasa. Mungkin saat ini zaman masih belum terlalu baik gitu loh, kondisi masih belum terlalu baik. Kita doain bangsa kita. Kita minta Tuhan untuk bangsa ini lepas dari namanya COVID. Minta Roh Kudus untuk kita rindu untuk mendoakan bangsa kita. Jangan pernah kalian menganggap, udah tidak ada Roh Kudus tidak masalah. Tidak ada Tuhan gak masalah, hidup saya oke-oke aja. Jangan. Tapi minta selalu sama Tuhan untuk kita dekat sama Tuhan. Supaya kita juga tuh rajin baca firman Tuhan. Kakak juga belajar. Tiap hari kakak baca, ada 2 grup, yang satu 2, yang satu lagi 3. Kakak harus baca. Ya kakak belajar setiap hari untuk taat. Walaupun kadang pernah lewat, tapi kakak belajar. Tetap gak pernah mau lewat jauh-jauh. Tetap baca terus gitu loh. Terus kita belajar juga untuk berdoa. Berdoa selalu mengandalkan segala aspek kehidupan kita. Kalian juga harus berdoa. Kalau kalian menghadapi sesuatu yang mungkin kalian tidak bisa selesaikan, cari Tuhan. Minta Roh Kudus hadir dalam kehidupan kalian. Tuhan akan tolong kalian. Tuhan akan pakai kalian semua dimanapun kalian berada menjadi generasi yang luar biasa. Cinta mati-matian sama Tuhan. Cinta mati-matian tuh kayak mau cari Tuhan terus. Di mana nih Tuhan? Cari terus. Kita harus lakukan seperti itu. Kita sama-sama belajar. Ya adik-adik, oke, ini aja yang kakak mau sampaikan kepada kalian. Kakak mau berdoa buat kalian. Mungkin saat ini kalian merasa di rumah biasa-biasa aja. Merasa, udahlah, doa makan aja. Terus doa makan cukup lah, itu aja. Katanya, jangan gitu loh. Tuhan mau pakai kita loh. Pakai kamu sebagai generasi muda yang luar biasa. Yuk, sekarang semuanya tutup mata di rumah. Kita mau minta Roh Kudus hadir dalam segala hidup kita, aspek kehidupan kita. Kita minta nih Roh Kudus masuk nih dalam hati kita. Supaya kita diubahkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ya, yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau minta Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Bapak, saat ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami belajar Tuhan Yesus untuk Roh Kudus hadir dalam hidup setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk
adik-adik generasi Yeremia Tuhan Yesus. Yang Kau pakai Tuhan Yesus, urapi mereka Tuhan Yesus. Berikan Roh Kudus untuk setiap mereka Tuhan. Biarkan mereka rindu supaya Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Supaya mereka menjadi cinta mati-matian sama Tuhan. Yang tidak kompromi dengan dosa. Yang tidak mau melakukan hal yang tidak baik. Mungkin mereka telah melakukan hal yang salah Tuhan saat ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan Yesus. Kami mau mengubah jalan kami yang tidak baik menjadi baik. Kami mau mengubah sesuatu yang menurut kami tidak salah Tuhan Yesus, tapi menurut orang Tuhan salah. Kami mau mengubahnya Tuhan Yesus. Kami mau setia baca Alkitab Tuhan Yesus. Kami mau setia untuk berdoa kepada Engkau Tuhan. Tidak waktu makan aja, tapi kami berdoa setiap waktu kami Tuhan Yesus. Selalu dekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapi setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Kau akan memakai generasi Yeremia ini luar biasa Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan. Mereka akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mencari Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, makasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.